Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa habibi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqina fil ilmi wa alimna ta'wir. Syukur alhamdulillah kita hari ini berjumpa dalam mata kuliah logika informatika, dan perkuliahan kita hari ini akan membahas tentang tabel kebenaran dan konektivitas logis. Jadi minggu kemarin kita sudah penguatan tentang sistem bilangan, dan hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi dan mengenal apa itu tabel kebenaran. Tabel kebenaran, nilai dari kebenaran atau nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomiknya dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Misalnya, P dan Q adalah proposisi. Jadi ketika kita mempunyai sebuah himpunan, kemudian himpunan itu mempunyai relasi atau keterhubungan, kemudian kita ingin menentukan proposisi atomiknya dengan cara dihubungkan dengan operator logika. Misalnya P dan Q adalah proposisi. Kemudian dia akan berupa konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Jadi kita ketika berada di konjungsi ini, kita ada dihadapkan dengan P dan Q. Ingat, di sini ada fungsi N, P and Q. Maka dia akan bernilai benar dan jika dan hanya jika P dan Q keduanya benar. Jadi true, P-nya true, Q-nya true, maka dia bernilai benar. Selain itu nilainya salah atau false. Kemudian kita akan mengenal tentang disjungsi P or Q. P or Q bernilai salah jika dan hanya jika P dan Q keduanya salah atau false. Jadi kalaunya di OR itu dia adalah kebalikan daripada fungsi N. Kalau N itu dianya jika keduanya benar, maka dia bernilai benar dan selain itu salah. Tetapi kalau OR, jika keduanya bernilai salah dan selain itu yang lain akan benar. Misalnya adalah true false, true or false. Maka dia bernilai benar kalau dia menggunakan fungsi OR. Kemudian ada negasi P, yaitu negasi bernilai benar jika P-nya salah. Namanya negasi, dia kebalikan atau kebohongan. Kebohongan dari P, ya, negasi P. Kalau hari ini hujan, negasinya hari ini tidak hujan, kayak gitu. Dan dia sebaliknya bernilai salah jika P-nya benar. Jadi kalau nya benar dia akan berubah salah, kalau salah dia akan berubah jadi benar. Next, ini adalah contoh nilai kebenaran. Misalnya P adalah 17 adalah bilangan prima. Kemudian Q bilangan prima selalu ganjil. Jelaskan bahwa P bernilai benar dan Q bernilai salah sehingga dia berupa konjungsi. Dan P dan Q dia sama dengan 17 adalah nilai bilangan dan ini adalah bilangan prima, dan bilangan prima selalu ganjil adalah salah. Jadi kalau kita dihadapkan dengan P itu 17 dan P itu bilangan prima, sedangkan Q dia statementnya, dia argumentasinya bilang bilangan prima selalu ganjil, maka P dan P atau Q maka dia adalah salah. P dan Q ya. Mohon maaf, ini dia pakai dan. Di sini dan ya. P dan Q. P-nya true, Q-nya false. Maka kita cari di tabel kebenaran true dan false, maka nilainya adalah false. Kayak gitu. Ini adalah contohnya. Kemudian kita dengan tabel kebenaran kita bisa melihat statement tadi bahwa dia akan bernilai benar jika dan hanya jika
P-nya bernilai benar dan Q-nya adalah benar. Ini ya, P-nya benar, Q-nya benar, dia akan benar. Namun, fungsi OR, dia bernilai false jika dan hanya jika fungsi P dan fungsi Q ini adalah bernilai false. Kayak gitu. Jadi kebalikan dari N. Kebalikan dari N ini ya, ini adalah N. Kalau ini adalah false. Jadi kalau saya biasanya mengidentifikasinya biar tidak tertukar, dia N. Dia dan. Terus kemudian saya ini atau ada U-nya. Nggak mungkin kan dia atau kok pakai N. Dan pakai U. Jadi dan mewakili N dan or ini mewakili U kayak gitu. Kemudian di sini ada fungsi P. Dia akan bernilai negasi Q. Dia adalah kebalikan dari nilai dari P. Misalnya kalau true dia negasinya adalah false. Kalau false negasinya adalah true. Seperti itu. Paham ya? Oke, next. Contoh. Jika P, Q, dan R adalah proposisi, bentuklah tabel kebenaran dari ekspresi logika P, N, Q, OR, negasi Q, dan R. Penyelesaiannya ada 3 buah proposisi atomik di dalam ekspresi logika dan setiap proposisi hanya mempunyai 2 kemungkinan nilai, sehingga jumlah komposisi dari semua proposisi tersebut adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 buah. Tabel kebenaran dari proposisi P, N, Q, OR dalam kurung negasi Q dan R ditunjukkan dalam tabel berikut. Jadi yang pertama kita bikin tuh tabelnya. Di sini ada misalnya adalah P, Q, dan R. Kemudian tentunya kita kasih nih true, 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 false, false, false. Kemudian yang kedua adalah true, true, false, false, true, true, false, false. Kemudian ada true, false, true, false, true, false. Kemudian yang pertama kita selesaikan dulu nih. Mana yang mau kita selesaikan? Yang pertama adalah N. Jadi di sini adalah P, N, Q. Jadi P, N, Q. True and true, true. True and false, true and true, true ya. True and false, false. True and false, false. Jadi semuanya false dari sini. Tabel P dan Q. Kemudian selanjutnya adalah negasi Q dulu. Negasi Q. Negasi Q. Di sini true, false, true, false, false, true sampai terakhir. Kemudian kita bikin negasi Q and R. Jadi bisa tabel ini ya sama negasi P. Q. Mohon maaf. T true, false, true N, ada N-nya ya. Kalau true N, false, kecuali adalah true dan true. Dia akan bernilai true jika dan hanya jika R dan negasi Q adalah true. Ini ya. True, false, true, false, true, false, 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 dan ada lagi true and true. Di sini adalah true. Kemudian baru kita gabung dari sini. Dari P and Q or negasi Q and R. Digabung pakai OR. Jadi true, false, true. Akan bernilai false jika dan hanya jika dia keduanya bernilai false. Jadi keduanya false, 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 false. Kemudian yang terakhir false. Dan ini adalah hasil daripada contoh tersebut. Oke, paham? Oke, next. Kita mengenal tentang tautologi dan kontradiksi. Proposisi majemuk dapat selalu bernilai benar untuk berbagai kemungkinan nilai kebenaran masing-masing proposisi atomiknya.
atau selalu bernilai salah untuk berbagai kemungkinan nilai kebenaran masing-masing proposisi atomiknya. Kondisi ini didefinisikan pada pernyataan berikut. Sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Sebaliknya disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Jadi tautologi itu adalah istilah dia dikatakan benar setiap kasusnya, untuk semua kasus benar, tapi dia akan dikatakan kontradiksi jika salah. Jadi penjelasannya sangat kontradiksi sekali, berarti sangat berlawanan dengan tindakannya misalnya. Kayak gitu. Kemudian, wah dia punya tautologi yang bagus. Oh, dia punya keselarasan. Kayak gitu. Yang dimaksud dengan semua kasus di dalam pernyataan di atas adalah semua kemungkinan nilai kebenaran dari proposisi atomiknya. Proposisi tautologi dicirikan pada kolom terakhir pada tabel kebenarannya hanya memuat T, true, kemudian proposisi kontradiksi dicirikan pada kolom terakhir pada tabel kebenaran hanya memuat false. Jadi kalaunya tautologi dia adalah benar, dia absa, valid, kayak gitu. Tapi kalau kontradiksi adalah false, tidak valid. Misalkan P dan Q adalah proposisi majemuk P P or negasi P and Q adalah sebuah tautologi karena kolom terakhir pada tabel kebenarannya hanya memuat T, sedangkan P and Q and negasi P or Q adalah sebuah kontradiksi karena kolom terakhir pada tabel kebenarannya adalah hanya memuat tersebut. Jadi dia ini hanya memuati ya negasi P, N, tetapi kalaunya yang ini kontradiksi karena dia dibilang di sininya ada memakai fungsi OR. Kalau di sini fungsi N. Kalau fungsi N itu jika dan hanya jika keduanya true. Kalau OR, jika dan hanya jika keduanya adalah false. Misalnya tautologi P dan Q, true, true, false, false, true, false, true, false, maka P and Q adalah true, false, false, false. Kemudian negasi P and Q, negasi P, jadi di sini jadi F ya, F, T, T. Kalau negasi false, true, N, dia pakai N ya. False, 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 true. True, mohon maaf, bukan ini ya. Ini ya, true, true, true. Sorry. Keliru ya. Jadi PN di jumlah dulu, diselesaikan dulu baru dinegasikan. Jadi bukan negasi P dan sorry, saya tadi salah. Jadi di sini adalah ingat tandanya ini. Jadi P and Q baru dinegasikan. Jadi kita nggak usah ke sini. Ini nggak usah ya. Jadi langsung ke ini, ke kolom ini. Jadi negasi P and Q langsung negasinya ini. Jadi kalau true dia false, kalau false dia true, kalau false dia true, kalau false dia true. Kemudian kalau P or negasi, jadi P or negasi ini dia pakai or, maka di sininya adalah true, false, true, 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 false, true. Jadi semuanya bernilai true. Kemudian yang kedua, ya yang kontradiksi. PQ, P dan Q, P or Q, negasi P or Q, kemudian P and Q dan negasi P or Q. Yang pertama, P and Q
Ini P or Q-nya karena ada negasi di sini ya. Jadi di sini dibuat dulu. Kemudian di ini. P and Q, dia jika dan hanya jika P dan Q adalah true, maka hanya satu ya true-nya. Kemudian P or Q, jika dan hanya jika P dan Q bernilai false, maka di sini ya false-nya. Maka negasi P or Q, maka ini dinegasikan. Negasi, 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 negasi. False, 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 true. Kemudian P and Q negasi or N negasi P or Q. Jadi ini dua ini. Bener kan? Dia dipakai N. Ingat, N adalah jika dan hanya jika keduanya bernilai true, maka tidak ada yang bernilai true, maka semuanya hasilnya adalah false. Oke, next. Negasi P or Q ekuivalen secara logika dengan P or negasi Q. Ada kalanya dua buah komposisi majmuk dapat dikombinasikan dalam berbagai cara, namun semua kombinasi tersebut selalu menghasilkan tabel kebenaran yang sama. Kita mengatakan bahwa kedua proposisi majmuk disebut ekuivalen atau setara secara logika. Hal ini kita definisikan sebagai berikut. Dua buah proposisi majmuk P terdiri dari P dan Q yang terdiri P dan Q disebut ekuivalen secara logika, dilambangkan dengan P besar ya. PQ ekuivalen dengan Q jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Jadi syaratnya adalah di sini identik. Dengan catatan beberapa literatur menggunakan notasi ini ya, sama dengan tapi ada 3 untuk melambangkan ekuivalen secara logika. Jadi kalau lambang ekuivalen itu ada 2. Dia bisa berupa sama dengan diapit panah kanan kiri, kemudian atau dia sama dengannya ada 3. Itu ekuivalen. Menurut definisi di atas, terdapat banyak cara untuk menuliskan ekspresi logika yang pada hakikatnya semua ekspresi logika tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi ada banyak sekali caranya. Jadi dibolak-balik, tapi tetap aja sama. Tabel di bawah memperlihatkan tabel kebenaran untuk proposisi negasi P and Q dan proposisi negasi P or negasi Q. Bahwa kedua proposisi tersebut ekuivalen secara logika atau ditulis negasi P and Q atau negasi P or negasi Q. Bentuk ekuivalen ini dikenal dengan nama hukum De Morgan. Misalnya di sini ada P, kemudian ada di sini ada P, ada Q, kemudian dihubungkan P and Q jika dan hanya jika ya keduanya true. Kemudian dia negasi P dan Q, negasinya ini. Jadi dia dinegasikan menjadi ini ya. Kemudian tabel berikutnya adalah P dan Q. Kemudian negasi P, ada negasi Q. Jadi negasi P true jadi false, jadi susunannya kebalik. Kemudian negasi Q itu T dibalik jadi false, kemudian dibalik lagi true, false, true. Kemudian dia ada negasi P or Q. Negasi dia jika dan hanya jika dia kedua himpunan negasi P dan Q itu adalah bernilai false, maka dia dikatakan ekuivalen. Negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P or negasi Q, gitu ya. Kemudian ada operator atau logical connectivities. Sebuah operator atau penghubung menghubungkan satu atau lebih ekspresi operan ke dalam ekspresi yang lebih besar seperti tanda plus di ekspresi numerik. Operator unner bekerja pada satu operan, contohnya adalah min 3. Kemudian operator biner
bekerja pada dua operan, contohnya 3 kali 4. Kemudian operator proposisi atau boolean bekerja pada proposisi-proposisi atau nilai kebenaran bukan pada suatu angka. Ini adalah contohnya, misalnya adalah operator negasi, not, dia merupakan unary dengan simbol yang dapat teman-teman lihat. Gitu ya, di sini. Kemudian ada operator konjungsi, dia and, dia binary, kemudian operator disjungsi or binary, kemudian exclusive or atau XOR, dia binary, kemudian implikasi, jika dan maka ya. Jadi ada sebab akibat. Kemudian operator biimplikasi, bicondition, jika dan hanya jika, kayak gitu. Kayak gitu. Hujan akan turun jika dan hanya jika tingkat garam pada awan itu tinggi misalnya, makanya bisa diatasi dengan ini, dengan menyemprotkan garam atau larutan garam ke atmosfer ya, ke awan, sehingga nanti akan turun hujan kayak gitu. Kemudian ada operator negasi. Operator negasi uner not mengubah nilai suatu proposisi menjadi proposisi lain yang bertolak belakang nilai kebenarannya. Contohnya, jika P hari ini hujan, maka negasi P tidak benar bahwa hari ini hujan. Jadi dia akan dibalik. Jika dia ketemu dengan true, dia menjadi false. Kemudian dia false akan menjadi true. Kemudian sama dengan diartikan, didefinisikan sebagai T, didefinisikan sebagai true, false didefinisikan sebagai F. Kemudian ada operator konjungsi. Operator konjungsi biner N menggabungkan dua proposisi untuk membentuk logika konjungsi. Contohnya, misalnya adalah Galih naik sepeda, kemudian Ki Ratna naik sepeda. Galih dan Ratna naik sepeda, P dan Q. Perhatikan bahwa konjungsi P dan P2 dan seterusnya dari N proposisi akan memiliki 2N baris pada tabelnya. Jadi ada 2 ya. Kemudian operator negasi dan N saja cukup untuk mengekspresikan semua tabel kebenaran daripada boolean ini. Misalnya, diketahui bahwa Galih naik sepeda, kemudian Ratna naik sepeda. Kalau false, Galih tidak naik sepeda dan Ratna tidak naik sepeda, ya false. Kemudian Galih naik sepeda, Galih tidak naik sepeda dan Ratna naik sepeda, ya false. Kemudian kecuali Galih dan Ratna naik sepeda. T, Galihnya, P-nya true dan Q-nya juga true. Pada operator disjungsi, operator biner disjungsi menggabungkan dua proposisi untuk membentuk logika disjungsinya. Misalnya, mobil saya rusak, kemudian Q-nya adalah karburator saya rusak. Mesin mobil saya rusak, ya P-nya. Jadi, dia P dan Q, mesin atau karburator mobil saya rusak. Perhatikan bahwa P atau Q berarti P benar atau Q benar atau keduanya benar. Jadi operasi ini disebut inclusive OR karena mencakup kemungkinan bahwa kedua P dan Q keduanya benar. Negasi dan OR keduanya membentuk operator universal. Jadi di sini dikatakan bahwa mesin tidak rusak atau karburator tidak rusak di sini. Jika keduanya false, akan false. Kemudian jika true atau true false atau false true, dia akan bernilai true gitu ya. Jadi hampir sama dengan yang lain, tetapi di sini adalah operator disjungsi untuk menggabungkan dua proposisi yang membentuk sebuah logika. Misalnya, mesin mobil saya rusak, kemudian
karburator mobil saya rusak. Mesin atau karburator mobil saya rusak. Kayak gitu. Mesin mobil saya rusak atau karburator mobil saya tidak rusak. Ya, true. Kemudian karburator mobil saya rusak atau mesin mobil saya tidak rusak. Kayak gitu. True. Karburator saya baik, mesin mobil saya baik. True. Karburator saya, mesin mobil saya rusak, karburator mobil saya rusak. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian ada operator eksklusif OR atau XOR menggabungkan dua proposisi untuk membentuk logika. Contohnya, saya akan mendapat nilai A di kuliah ini. Kemudian Q-nya saya akan drop kuliah ini. Saya akan mendapat nilai ini atau saya akan drop kuliah ini, tapi tidak dua-duanya. Kayak gitu. Jadi dia XOR itu atau tapi tidak dua-duanya. Perhatikan bahwa P XOR Q berarti P benar atau Q benar tetapi tidak dua-duanya. Jadi yang salah satu benar tetapi tidak keduanya benar. Itu dia akan bernilai true. Makanya di sini kalau teman-teman menyimak di tabel ini, dia khusus yang di tabel ini jika P benar atau Q benar tapi tidak kedua-duanya. Jadi kalau XOR ingat jika P benar atau Q benar tetapi tidak kedua-duanya. Disebut eksklusif OR karena tidak memungkinkan P dan Q keduanya benar. Jadi kalau keduanya itu bernilai benar justru dia salah. Negasi dan XOR tidak membentuk operator universal. Hal ini sudah terlihat jelas bahwa hal itu tidak menjadi penyebab dari operator lain. Jadi negasi P hanya menjelaskan bahwa dia kebalikan daripada P. Jika hari ini tidak hujan, maka negasi P-nya, ingkarannya adalah hari ini adalah hujan. Kayak gitu. Kemudian ada operator implikasi. Implikasi P berimplikasi Q menyatakan bahwa P mengimplikasikan Q. P disebut antecedent dan Q disebut konsekuen. Jika P benar, maka Q juga benar. Tapi jika P tidak benar, maka Q bisa benar, bisa tidak benar. Contohnya adalah nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, Anda mendapat nilai A. Jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda mendapat nilai A. P mengimplikasikan Q, dia dikatakan salah hanya jika P benar, tapi Q tidak benar. Jadi di sini dia dibilang P mengimplikasi Q, dia bernilai salah jika P-nya benar tetapi Q-nya tidak benar. Misal, P-nya benar tetapi tidak benar ya. Di sini ini. Nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda tidak mendapat nilai A. Padahal jelas kalau di atas 80 nilainya A. Sehingga di sini benar ya. Kemudian P mengimplikasikan Q tidak mengatakan bahwa hanya P yang menyebabkan Q. Kayak gitu. Jadi nggak benar. P yang menyebabkan Q itu nggak benar. Misal, jika nilai Anda 80 atau lebih, maka Anda akan menyebabkan nilai menjadi A. Ya bisa jadi 70 bisa jadi A kayak gitu. Ya jadi belum tentu ya. Mungkin ada nilai UTS, UAS gitu. Nah, di sini posisinya. Kemudian P mengimplikasikan Q tidak mensyaratkan bahwa P atau Q harus benar. Jadi ya terkadang nilai 50 juga A. Karena apa? Karena udah nggak batas terbesarnya nilainya 50 kayak gitu. Bisa juga 50 bukan A kayak gitu. Bisa juga ya.
Jadi dia jika nilai ujian bukan 80, maka Anda tidak mendapat nilai A. Ya, kadang 50 bukan dapat A kayak gitu. Jadi false dia bernilai true di sini ya. Oke, next. Operator biimplikasi. Operator biimplikasi P menyatakan bahwa P benar jika dan hanya jika Q benar. Contohnya, Bapak menang pada pemilu 2029. Bapak akan menjadi presiden mulai 2029. Jadi P biimplikasi jika dan hanya jika Bapak menang pada pemilu 2029, maka Bapak akan menjadi presiden mulai tahun 2029. P implikasi Q benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi kalau menang pemilu sudah pastinya jadi presiden, ya kan? Jadi kalau true akan true. Kalau tidak menang pemilu dan tidak menjadi presiden, kayak gitu. Kalau menang pemilu tidak jadi presiden, nggak mungkin. Kalau tidak menang pemilu jadi presiden, ya nggak mungkin juga. Perhatikan bahwa tabelnya adalah kebalikan dari tabel eksklusif OR. Jadi kalau biimplikasi itu tabelnya adalah negasi XOR. Mungkin dari situ ada yang ditanyakan, silakan nanti dimasukkan dalam kolom komentar yang ada di dalam Google Classroom. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini materinya. Silakan mengerjakan soal, kemudian melatih diri dengan beberapa soal yang bisa dicari di Google ataupun di ChatGPT. Silakan. Kemudian kalau ada permasalahan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dalam kolom komentar yang ada di Google Classroom. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.